Bayanu haqiqatin niyati. Ini menjelaskan hakikat niat. Niat kan perlu ya. Innamal a'malu bin niat. Walikulli imri'im ma nawa. Ya'lam, ketahuilah engkau bahwa sungguh niat, iradat, qasad itu beberapa ibarat yang mendatang di atas makna yang satu. Di makna satu lafaz niat, keinginan, sengaja, itu beberapa ibarat yang mendatang di atas makna yang satu. Ianya makna yang satu itu adalah kelakuan dan sifat bagi hati. Dia bukan sifat anggota niat. Sifat yang melingkungi akan sifat itu dua pekerjaan. Di mangkutibu niat itu ada dua pekerjaan dulu. Dilingkungi. Yaitu ilmu dan amal. Tahu wak, bailimu wak, bisa lo bakarajo, baru timbul keinginan. Baru timbul niat. Al ilmu yuqaddimuhu. Ilmu mendahului dia akan amal. Ilmu dulu, baru kerajo. Karena ilmu asalnya amal. Dan syaratnya amal. Kalau awak beramal tak berilmu, tak sah. Al ilmu imamul amal, Nabi. Ilmu itu imam dari amal. Wal amalu tabi'uhu. Amal itu mengikut ilmu. Tidak boleh kekajuan sana. Berilmu. Senang kerajo, nang kedikarajukan harus ilmu dulu. Dan amal yatsbi'uhu, mengikut akan ilmu. Karena sungguh amal itu buahnya ilmu dan cabangnya ilmu, puruaknya ilmu. Dan demikian, karena sungguh tiap-tiap amal, arni tiap-tiap gerak dan tiap-tiap diam yang ikhtiari, bukan gerak yang ittirar, melompat, terlompat. Tuh. Kalau terlompat gerak ada. Ittirar. Kalau melompat, ikhtiar. Maka sungguhnya amal itu tidak sempurna kecuali dengan 3 pekerjaan. Di maka amal itu bisa ada 3 dulu pekerjaan. Pertama ilmu. Mangkotibo kerajo tahu lu. Kedua keinginan, iradat. Kendak do keinginan itu tidak bisa kerajo. Yang ketiga kudrat, kuasa. Ada kesanggupan awak. Ada ilmu, ada keinginan, ada kesanggupan. Baru bisa terlaksana amal. Kerajo ya. Karena sungguh pekerjaan tidak akan menghendaki manusia akan barang yang tak tahu manusia akan dia barang. Awak tak tahu, ada keinginan hendak tahu. Tak. Jadi fala buddha, maka pasti dan bahwa tahu dia manusia. Dan tidak beramal manusia akan barang yang tidak menginginkan dia manusia. Tak menghendaki ya. Ya tak? Sebermula makna iradat. Jadi tergugah hati kepada barang.
yang melihat manusia akan barang itu akan menyesuai bagi maksud. Barang itu sesuai jumlah kesuai awak. Tu makatibu ira, tu makatibu tergugah hati. Ada kala menyesuai bagi maksud tu sekarang atau pada yang akan dah. Angka 7 di awak, angka 7 sekarang, jadi angka 7 yang akan datang. Tergugah hati untuk itu yo. Itu nan iradat. Fakat khulikal insanu bihaisu yuafiquhu ba'dul umur wa yulaimu gardahu. Jadi, maka sungguh dijadikan manusia dengan sekira-kira menyesuai akan manusia setengah pekerjaan dan menyesuai dia akan maksud, menyesuai pekerjaan akan maksud manusia dan menyalahi akan setengah pekerjaan, menyalahi akan manusia oleh setengah pekerjaan. Dia adun nan sesuai nyo adunain. Jadi kalau itu berhajat manusia kepada menarik yang sesuai, yang mulaim. Ya doh. Maka berhajat manusia kepada menarik yang mulaim, yang cocok, lagi sesuai ke mana ditariknya kepada dirinya. Mana yang cari? Yang tujuh apa? Dan menolak manusia akan yang memberi mudarat, yang menapikan dari mana mudarat dari dirinya manusia. Dinamakan mudarat tolak. Jadi, maka berkendaklah manusia dengan pasti kepada ma'rifat tahu dan memperdapat sesuatu yang memberi mudarat dan sesuatu yang beri manfaat. Dia tahu loh dulu, kau nama mudarat, kau nama memberi manfaat. Sehingga menarik manusia akan ini yang memberi manfaat. Dan lari manusia dari ini yang memberi mudarat. Fa inna man lam yusir, maka sungguh orang yang tak melihat dia akan yang mengenyangi, tak tampaknya nasi contohnya, dan tidak tahu dia ya akan yang mengenyang itu, balah. Kemudian tidak mungkin akan manusia bahawa mengambil dia. Dia tidak tahu mengenyang itu. Ya doh. Dia tidak melihat dan mengenyangi. Dia tidak tahu yang mengenyangi. Tidak mungkin akan manusia bahawa mencapai atau mengambil dia. Dan orang-orang yang tak melihat dia akan api, tidak mungkin akan orang lari dari api. Tidak nampak ada api, bisa lari. Tidak tampak lu. Sesuai saja logika yo. Kau tak ambil logika. Jadi, maka menjadikan Allah Ta'ala akan hidayah dan ma'rifat. Saya jadikan. Tunjuk jemaah. Tahu itu. Dan menjadikan Allah baginya hidayah dan ma'rifat itu akan sabab-sabab. Ada sebabnya. Mangkau ketahui, mangkau dapat petunjuk, mangkau ketahui dosa. Ianya sebab panca indera yang zahir dan panca indera yang dijadikan Tuhan panca indera yang zahir. Tangan, mulut, mata, kaki, ya. Perasaan tiba di batin. Padahal tiada demikian dari maksud kita. Mengaji itu usah Pak terus. Kau sebagai pengantar perbandingan saja. Kemudian, lau absaral ghaza, jikalau melihat manusia akan yang mengenyangi dan tahu manusia bahwa yang mengenyang itu menyesuai bagi manusia, itu maka tidak cukup akan manusia demikian. Ya, demikian untuk mengambil. Selama tidak ada pada manusia itu cenderung kepadanya yang mengenyangi. Adona makanan tapi tidak cenderung akan. Tidak bisa terus. Dan selama tidak ada padanya manusia cenderung kepada yang mengenyangi dan ingin pada yang mengenyangi. Adonasi tapi tidak ingin apa? Tidak bisa ambil dah. Dan keinginan syahwat bagi makan itu, bagi yang mengenyangi, keinginan bagi yang mengenyang itu, itulah yang menggugah di atas manusia. Keinginan menggugah. Ya. Apa itu?
karena orang sakit melihat dia akan mengenyangi. Tak nasi tampaknya. Dan tahu dia orang sakit bahwa yang mengenyang itu sesuai ketujuannya. Tapi tidak mungkin akan si sakit itu mengambil. Bahkan tidak, karena tidak ada keinginan dan tidak ada cenderung. Tidak inginnya. Orang sakit lah ingin nasi. Tak. Aduh, nasi tahu nanya kau mengenyangi gue no. Tahu nanya gue, tapi tidak bisa. Karena patah selero. Kenapa? Ya. Oleh karena itu, maka dijadikanlah bagi manusia kekuasaan, kudrat dan anggota, jadikan anggota yang menggerakkan anggota sehinggalah sempurna dengan manusia mengambil. Gitu. Berfungsi sedualahnya. Keinginan nado anggota bergerak. Dan anggota itu tidak akan bergerak kecuali dengan ada kekuasaan. Enak. Kalau ada kemampuan nak lebih bisa gerak dah. Dan kudrat itu, kekuasaan itu menunggu dia akan keinginan yang menyeru, yang menggugah. Kau ada nak kekuasaan awak tapi tidak ada keinginan awak, tak muat. Gitu. Dan yang menyeru itu menunggu dia akan ilmu dan ma'rifat. Tahu ya. Maka bisa tergugah awak. Tahu awak yo. Tuang manfaat dan ilmu. Atau sangka dan i'tiqad. Ada ilmu, kondak ada ma'rifat, kondak ada sangko dan i'tiqad. Dan ianya manusia bahwa kuat manusia di dalam dirinya akan keadaan sesuatu itu menyesuai bagi manusia. Ya doh. Lakuit dalam diri batu sesuai jawab yo. Maka apabila telah jazam ma'rifat, batu boleh tak usah yang lagi. Tuan nak yo. Jazam ma'rifat. Dengan apa jazam? Dengan bahwa sesuatu itu menyesuai. Dan pastilah bahwa dan memperbuat manusia. Dan selamat pula anggota itu dari. Dan selamat ma'rifat itu dari menentangi yang menggugah yang lain. Yang mempalingkan menggugah yang lain darinya. Yang diingini tadi. Dari makanan yo. Tak ada orang palingkan. Kini awak nasi lah ado. Awak lah berkeinginan. Ya betul. Alih. Sengaja lah ado. Imbaunya orang Weh, kemarilah, mari ada perlu. Tengok. Tu nampak jangan doa. Dia tidak ada yang mempalingkan. Tergugahlah iradat. Tahakuklah dorong. Maka apabila sudah tergugah iradat, bangunlah kudrat. Perut kudrat. Untuk menggerakkan anggota. Jadi maka kudrat itu menjadi khadam bagi iradat. Diperintah dulu oleh iradat baru anggota bergerak. Dan iradat mengikut bagi hukum i'tiqad dan ma'rifat. Allah tahu itu rancak. Ya tak? Baru tergugah ke iradat. Baru di bawahnya kod. Jadi kalau itu timbul kerja lain. Sudah kerja lain. Maka sebenarnya niat adalah satu ibarat dari sifat yang perantaraan, pertengahan. Ianya sifat yang pertengahan itu iradat dan tergugah diri dengan hukum ingin dan cenderung. Kemana ingin dan cenderung kepada barang yang ianya barang menyesuai bagi maksud. Ada kala menyesuai maksud pada sekarang, ada kala pada yang akan datang. Panjang yo. Ada segitu lah. Ya, gitu. Fal muharikul awal.